Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aprilia Andriani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan mata kuliah e-commerce dengan judul aplikasi e-commerce Maritani eShop. Oke, saya langsung ke bab 1 yaitu pendahuluan. Poin pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan jumlah penduduk sekitar 274 juta jiwa dan tersebar dan terbesar keempat di dunia. Sekitar 40 juta jiwa bekerja di bidang pertanian, sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris. Sektor pertanian mendominasi persaingan usaha karena semakin banyak pelaku menjadikan persaingan menjadi semakin kompetitif. Banyak pelaku usaha pertanian yang akhirnya kurang mendapatkan tempat untuk menawarkan hasil pertanian mereka. Penjualan hasil pertanian melalui koneksi jaringan internet atau online membantu pelaku usaha pertanian untuk mendapatkan tempat dalam menawarkan hasil pertanian dan mendekatkan kepada pembeli. Proses kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang menggunakan jaringan internet atau online bisa disebut dengan e-commerce. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diambil sebuah kesimpulan untuk tema tugas akhir mata kuliah e-commerce berupa pembuatan aplikasi e-commerce Maritani eShop. Pembuatan aplikasi website penjualan ini penulis kembangkan guna meningkatkan penjualan, produktivitas, dan efisiensi pelaku usaha pertanian. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana cara pembuatan aplikasi e-commerce yang mampu meningkatkan penjualan hasil pertanian dan membantu memberikan informasi kepada pelanggan. Poin ketiga yaitu ruang lingkup makalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diangkat, adapun ruang lingkup pembuatan aplikasi e-commerce Maritani eShop yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan aplikasi ini hanya ditujukan untuk ayah penulis. Yang kedua, aplikasi ini hanya sebatas membantu penjualan hasil pertanian, mulai dari registrasi pelanggan, pemesanan barang, pembayaran, dan pemberian ulasan. Poin keempat yaitu tujuan makalah. Adapun tujuan dari makalah ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah membangun suatu aplikasi pengelolaan transaksi penjualan hasil pertanian kepada pelanggan agar dapat meningkatkan penjualan, produktivitas, dan efisiensi pelaku usaha pertanian. Poin kelima yaitu sistematika penulisan. Untuk lebih memperjelas gambaran terhadap keseluruhan makalah ini dan lebih mempermudah pembahasan, maka gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup makalah, tujuan makalah, dan sistematika penulisan makalah. Bab kedua yaitu pembahasan. Bab ini membahas tentang teknis pengerjaan proyek dan teori-teori yang berhubungan dengan software yang dibuat serta tools-tools yang digunakan dalam mengembangkan website tersebut. Bab ketiga yaitu analisa dan perancangan. Bab keempat implementasi dan uji coba. Bab kelima kesimpulan dan saran. Kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama adalah analisa perancangan. Poin pertama, analisa kebutuhan pengguna. Terdiri dari 3 aktor, yaitu aktor admin, aktor customer, dan aktor sistem. Untuk deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi aktor admin, yang pertama adalah validasi data pelanggan, validasi data menu, validasi data pemesanan, validasi data pembayaran customer, validasi data pengiriman barang, dan validasi laporan. Untuk aktor customer, deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi yang pertama merupakan pemanggilan aplikasi web, yang kedua melakukan pendaftaran akun, yang ketiga melakukan proses login, yang keempat melakukan pemilihan produk, yang kelima konfirmasi pemesanan, yang keenam melakukan pembayaran, yang ketujuh pemberian informasi penerimaan barang, yang terakhir adalah review produk. Untuk aktor sistem, yang pertama merupakan menyimpan data pelanggan, menyimpan data produk, menyimpan data transaksi. Untuk poin kedua yaitu
Analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama adalah perangkat keras dengan yaitu sebuah unit perangkat komputer yang memiliki storage 100 GB, RAM 2 GB, VGA 512 MB, dual core processor. Yang kedua adalah jaringan internet. Dan untuk perangkat lunak yaitu sistem operasi Windows, aplikasi browser Microsoft Edge, aplikasi web server XM, aplikasi text editor Visual Studio Code. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem, terdiri dari dua aktor yaitu admin dan customer. Untuk deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi aktor admin, yang pertama merupakan menu data pengguna, yang kedua menu data pemesanan, yang ketiga menu data pembayaran customer, yang keempat menu data pengiriman barang, yang kelima menu data ulasan customer, yang keenam menu laporan. Dan untuk aktor customer, yang pertama adalah menu profil pengguna, yang kedua katalog barang, yang ketiga menu keranjang belanja, yang keempat menu pembayaran, yang kelima menu status pesanan, yang keenam menu ulasan. Adapun flowchart dari yang pertama adalah customer melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Sistem akan mengecek apakah dia sudah terdaftar atau belum di dalam database. Kalau belum, user diarahkan untuk melakukan registrasi. Setelah registrasi, data tersimpan di database data user. Kemudian, data user tersebut menjadi output yang dapat ditampilkan pada menu atau halaman admin. Setelah customer berhasil login, customer dapat memilih barang yang ingin dibeli. Barang yang dijual terlebih dahulu diinput oleh admin dan masuk ke dalam database data barang. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan stok barang tersebut di dalam database data barang. Jika ada barang tersebut, akan masuk ke dalam keranjang belanja customer. Jika tidak, customer diberi pesan atau notifikasi jika barang tersebut sedang kosong. Setelah barang masuk ke dalam keranjang dan telah dikonfirmasi oleh customer, pesanan tersimpan ke dalam database data pemesanan. Kemudian, customer diarahkan untuk mengisi alamat pengiriman barang. Setelah customer mendapatkan invoice atau total tagihan atas barang yang dibeli, selanjutnya customer melakukan pembayaran. Kemudian, sistem memvalidasi pembayaran dengan memeriksa upload bukti pembayaran oleh customer. Jika pembayaran sudah diterima dan tervalidasi, admin akan menginputkan nomor resi pengiriman barang atas pemesanan yang customer telah lakukan. Jika pembayaran ditolak, maka pemesanan akan dibatalkan oleh admin. Kemudian setelah barang diterima, customer diarahkan untuk memberikan ulasan terhadap barang yang dibeli, kemudian selesai. Yang kedua merupakan data flow diagram. Yang pertama adalah DFD level 0, yang terdiri dari dua entitas yaitu customer dan admin. Dari entitas customer memberikan input data user, data barang, data pemesanan, data pengiriman, data ulasan, dan data pembayaran kepada sistem aplikasi e-commerce Maritani eShop. Sistem e-commerce Maritani eShop akan memberikan info berupa info user, info barang, info pemesanan, info pengiriman, info pembayaran, dan info ulasan. Entitas admin akan melakukan input data user, data barang, data pemesanan, data pengiriman, data ulasan, dan data pembayaran kepada sistem aplikasi e-commerce Maritani eShop. Dari sistem aplikasi e-commerce Maritani eShop akan memberikan info berupa info user, info barang, info pemesanan, info pengiriman, info pembayaran, dan info ulasan. Yang kedua, DFD level 1, yaitu proses login dan proses registrasi. Customer akan melakukan input data registrasi user baru ke dalam proses register, yang kemudian akan disimpan ke dalam data user dan kemudian diberikan info user oleh admin.
jika kemudian customer akan menginputkan data user kepada proses login dan akan disimpan ke dalam data user, kemudian diberikan informasi user oleh admin. Diberikan data user oleh admin. Yang ketiga, DFD level 1, yaitu proses pemesanan. Customer memberikan data pesanan ke dalam proses pemesanan, lalu disimpan ke dalam data pemesanan. Kemudian diberikan informasi pemesanan kepada admin. Yang keempat, DFD level 2, yaitu proses pembayaran. Customer memberikan data pembayaran kepada proses pembayaran, lalu disimpan di dalam data pemesanan. Kemudian diberikan informasi pembayaran kepada admin. Yang kelima, yaitu DFD level 2, proses pengiriman. Customer memberikan data pengiriman kepada proses pengiriman yang kemudian disimpan ke dalam data pemesanan. Kemudian diberikan informasi pengiriman kepada admin. Yang keenam, DFD level 2, yaitu proses pemberian ulasan. Customer memberikan data ulasan ke dalam proses ulasan yang kemudian disimpan di dalam data barang. Kemudian diberikan informasi pemesanan kepada admin. Yang terakhir merupakan entity relationship diagram. Di sini terdiri dari tabel user yang memiliki atribut ID user selaku primary key dan memiliki tipe data integer, atribut email yang memiliki tipe data varchar, atribut password yang memiliki tipe data varchar, atribut nama lengkap yang memiliki tipe data varchar, atribut alamat yang memiliki tipe data teks, atribut akses yang memiliki tipe data varchar. Memiliki relasi one to many terhadap tabel pemesanan. Tabel pemesanan memiliki atribut yang pertama ID pesan selaku primary key yang memiliki tipe data varchar, ID user selaku foreign key memiliki tipe data integer, total bayar yang memiliki tipe data integer, atribut status pesan yang memiliki tipe data varchar, atribut nomor resi memiliki tipe data varchar. Memiliki relasi one to many terhadap tabel detail pemesanan yang memiliki atribut ID pesan dan ID barang serta jumlah barang yang masing-masing memiliki atribut varchar dan integer. Memiliki relasi many to many terhadap barang. Barang memiliki atribut yang pertama adalah ID barang selaku primary key memiliki tipe data integer. Atribut nama barang memiliki tipe data varchar. Atribut stok memiliki tipe data integer. Atribut ulasan memiliki tipe data teks dan atribut rating memiliki tipe data integer. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan